baik itu karbohidrat, baik itu protein, baik itu lemak, melebihi dari kebutuhan yang kita pakai sehari-hari akan jadi timbunan, akan dibuat jadi disimpan Bapak Ibu, gitu ya. Masalahnya disimpan ini ada di beberapa tempat, ya. Pertama ada di hati, lalu ada di otot, yang ketiga ada di sel lemak. Kalau di hati dan di otot Bapak Ibu, simpanannya itu cuma bisa sedikit, nggak bisa banyak. Jadi kalau apa yang kita makan, bukan berarti dok saya itu udah nggak makan banyak dok, gitu ya. Makannya nggak banyak, tapi tinggi gula, gitu ya. Akhirnya rata-rata kalorinya tetap kalori hariannya tinggi, ya. Dan jadi berlebih disimpan. Ya. Begitu disimpan, hati bilang gini, udah cukup, nggak bisa disimpan di sini. Udah sana simpen di sel lemak, masih banyak tempatnya. Mau dipakai sama otot juga, ototnya kita jarang gerak, jarang olahraga. Otot kita nggak banyak, nggak bisa banyak-banyak. Ayo sana taruh di sel lemak. Akhir Bapak Ibu, timbunan itu berbentuk namanya lemak. Lemak kita Bapak Ibu disimpan dalam dua bentuk. Ada lemak subkutan, ada yang namanya lemak visceral. Nah, kedua berbeda. Kalau lemak subkutan bawah permukaan kulit, kalau lemak visceral dia ada di dalam rongga tubuh, ya, di dalam tubuh di antara organ-organ. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, lemak-lemak visceral ini berhubungan erat dengan kolesterol tinggi, insulin tinggi, trigliserida tinggi, dan tekanan darah tinggi. Kok bisa? Ternyata setelah dilakukan penelitian pada sel lemak ini Bapak Ibu, sel lemak sekarang sudah dianggap sebagai organ endokrin atau sebagai organ yang mengeluarkan pengsinyalan, ya, yang bisa membuat berbagai mekanisme dalam tubuh kita, memicu berbagai mekanisme dalam tubuh kita, yaitu sel lemak ini mengeluarkan yang namanya sitokin proinflamasi. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi sumbernya dari lemak visceral inilah Bapak Ibu yang akhirnya tampak pada kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika saat kita ya makin timbunannya makin banyak, makin besar, mengeluarkan berbagai sitokin inflamasi Bapak Ibu, mulai dari apa? TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, ya. Berbagai dari sinyal-sinyal ini Bapak Ibu, dia akan memicu berbagai kondisi dalam tubuh kita, ya. Mulai dari resistensi insulin, inflamasi kronik, ya. Kalau TNF alfa, interleukin 6 itu sudah mulai memicu kepada inflamasi kronik, sampai pada jalur di ginjal kita itu yang namanya renin, angiotensin, aldosteron sistem akan memicu yang namanya tekanan darah tinggi. Mulai pembuluh darah kita tekanannya meningkat. Nah, kondisi ini Bapak Ibu ya bisa disebabkan oleh faktor genetik ya, tapi tentunya terutama adalah tadi karena memang makanan asupan kita melebihi dari apa yang kita butuhkan sehari-hari, ditimbun akhirnya memicu. Nah ini ya, ya nanti saya akan jawab ya. Jadi Bapak Ibu, berbagai kondisi ini pada akhirnya akan disebut metabolik. Jadi Bapak Ibu, ketika sel lemak ini Bapak Ibu ya mengeluarkan berbagai sitokin inflamasi, yang namanya kebakaran yang perut makin besar dan besarnya dan berbagai mulai kemudian epidemi ya, namanya obesitas Bapak Ibu ya, kegemukan itu seperti fenomena gunung es yang puncaknya aja itu kelihatannya udah tinggi, tapi apa yang terjadi di bawahnya, underlying-nya itu lebih besar lagi gunung esnya dibanding yang muncul di atas permukaan laut yang kita lihat. Nah, jadi ini pertama ya, Dokter Ika juga banyak sekali menjelaskan kita belajar bagaimana kondisi ini ya akan berkorelasi erat dengan kejadian kanker, apalagi kalau di keluarga kita sudah ada riwayat keluarga yang mengalami kanker ya, harus dijaga. Belum lagi apalagi kemarin ya kita belajar bagaimana kaitan kegemukan osteoporosis ya,
nyeri namanya pikun, ya, ternyata sangat-sangat berhubungan. Nah, dan ada satu kondisi ini Bapak Ibu, sebelum muncul itu semua yang kita sebut dengan sindroma metabolik, ya. Nah, kita belajar sedikit ya, apa itu sindroma metabolik? Jadi sindroma metabolik ini bukan suatu penyakit tunggal ya Bapak Ibu, tetapi kumpulan faktor resiko metabolik yang terjadi bersamaan pada seseorang yang secara signifikan kardiovaskular seperti ya, kita ada yang namanya obesitas, ya, yang 10 cm dan 90 cm kalau tinggi orang normal ya, tapi kalau boleh